Assalamualaikum Bu Lili, apa kabar? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Bu Haji gimana? Ya, alhamdulillah baik juga. Baik, terima kasih sudah hadir di sini ya Bu Lili ya. Hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi klien untuk mencapai tujuan, kemudian juga memperjelas tujuan tersebut, lalu menemukan langkah-langkah terbaik dan juga menemukan sumber daya yang tepat gitu ya. Apakah bersedia Bu Lili? Bersedia. Ya. Nanti di sesi coaching ini saya akan mendukung, kemudian juga mendengar dan bertanya beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan yang ingin Bu Lili capai gitu ya. Oke, nanti kalau kemudian di saat sesi coaching kita ini ada hal-hal yang di luar dari yang kita bicarakan gitu ya, mungkin saya akan memberikan tanda begini ya Bu Lili ya. Oke, nggak apa-apa Bu Lili? Nggak apa-apa. Oke, baik, kita akan mulai sesi coaching kita ini. Apakah Bu Lili sudah siap? Siap? Baik Bu Lili, di akhir sesi coaching ini apa tujuan yang ingin Bu Lili capai? Tujuan yang ingin saya capai adalah, ini kan tentang peserta didik ya. Karena terkait dengan profesi saya sebagai guru gitu. Saya ingin peserta didik saya itu ketika mereka sudah jadi alumni gitu, ingin sukses, itu aja sih. Oh begitu, baik. Ya. Berarti tujuan yang dicapai adalah ketika mereka siswa atau peserta didik kita menjadi alumni, mereka menjadi orang yang sukses gitu ya. Oke, boleh lebih spesifik lagi sukses yang dimaksud oleh Bu Lili, sukses yang bagaimana? Sukses yang dimaksud saya, sukses itu kan tidak selalu berkaitan dengan finansial gitu kan. Misalnya orang kaya itu kan ya dilihatnya tuh kayak sukses gitu kan. Padahal kan sukses itu kan maknanya luas gitu. Orang yang bisa melewati rintangan hidup misalnya atau ketidaknyamanan, dia bisa melewati itu gitu. Itu kan orang sukses juga termasuknya. Jadi sangat luas sekali gitu makna sukses itu gitu. Berarti kalau yang secara spesifik yang ingin Bu Lili katakan tentang sukses itu yang tentang alumni sukses itu yang bagaimana kriterianya? Mereka itu bisa mengetahui tujuan hidupnya gitu. Bisa mengetahui tujuan hidupnya. Nah, lebih ke situ sebenarnya, lebih mengetahui apa sih gitu maunya saya gitu, apa sih yang cocok buat saya, apa yang tidak cocok buat saya gitu. Terus mungkin mereka punya impian yang ingin mereka raih, nah itu juga termasuk ke dalamnya gitu. Kalau saya bisa tangkap yang tadi yang dikatakan oleh Bu Lili bahwa yang dimaksud dengan orang yang sukses itu adalah bisa mengetahui tujuan hidupnya, kemudian juga mengetahui mana yang cocok dan tidak gitu ya. Kemudian yang ketiganya mempunyai impian gitu ya. Oke. Baik Bu Lili, nah untuk untuk saat ini nih ya, kan tujuannya Bu Lili adalah ingin alumni dari SMK Negeri 2 Indramayu ini gitu ya, menjadi orang yang sukses gitu. Nah, kalau dilihat dari situasi sekarang ini, menurut Bu Lili, bagaimana kondisi alumni dari sekolah kita ini? Kalau masalah alumni itu sebenarnya dibandingkan dengan tujuan yang dicapai tadi tuh. Kalau masalah alumni itu kan saya kurang menguasai Bu Haji. Nah, kalau saya tuh lebih mengetahui prosesnya, karena saya kan ibaratnya mendampingi proses belajar mereka. Nah, yang saya ketahui betul adalah situasi ketika sedang dalam kegiatan belajar di kelas gitu Bu Haji. Kalau untuk pertanyaan kondisi alumni saya kurang menguasai gitu Bu Haji. Oke, baik, berarti yang Lili ketahui adalah proses menuju bukan alumninya hasilnya gitu ya, proses pembelajaran mereka di sekolah ini gitu ya. Baik, nah kalau menurut Bu Lili, proses pembelajaran yang sekarang ini ada di sekolah kita ini, apakah mendukung gitu? Apakah mendukung untuk bisa alumni tersebut sukses selama ini yang Bu Lili lihat? Kalau dilihat dari proses mendukung, cuman permasalahannya itu kan ada pada
ini gitu pelaku utamanya gitu, ya mereka gitu yang dilayani oleh kita kan, anak-anak kita gitu, Bu Haji, gitu kan, karena begitu banyaknya peserta didik dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda, kebudayaan yang berbeda-beda, terus kemampuan, terus IQ, pola pikir, karakter yang berbeda-beda juga gitu. Jadi kita sebagai pendidik gitu ya, sebagai guru mereka itu kan harus bisa mengamati kondisi mereka kan, terus juga mengetahui strategi untuk membimbing mereka bagaimana gitu kan. Kita juga kan dikasih pelatihan-pelatihan kan di luar kerjaan kita gitu lah ibaratnya ya Bu Haji. Nah yang saya temui itu mereka itu kan sulit fokus sebenarnya sih. Oh iya, sulit fokus ya. Iya gitu, itu real ya gitu. Jadi ketika menjelaskan materi berapa detik mereka fokus, beberapa detik kemudian mereka hilang fokus, entah ngobrol, entah bercanda gitu. Oke baik Bu Lili, kalau saya bisa mengerucutkan gitu ya, berarti mungkin tujuan yang ingin Bu Lili capai adalah bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang membuat mereka nanti menjadi alumni yang sukses. Kalau itu kan, kalau pertanyaan itu kan berarti saya sebagai pembimbingnya Bu Haji ya, tetap saja kan ya apa sih kayak bahasanya itu gimana ya? Hasilnya kan yang menentukan mereka yang melaksanakan. Iya betul sih. Kalau saya hanya bisa memberikan pengarahan, itu kan nggak lelah-lelah gitu. Kita tuh memberikan pengarahan, memberikan motivasi gitu kan, memberikan contoh juga gitu. Karena Gen Z ini kan tidak mempan hanya dikasih omongan saja. Mereka harus punya model untuk dilihat, untuk dijadikan contoh. Seperti itu kan Bu Haji. Apalagi karakter mereka itu ya, generasi sekarang kalau tidak merasakan sakitnya itu nggak percaya. Jadi mereka tuh harus dikasih rasanya dulu, nih rasanya begini kalau begini, baru mereka percaya gitu. Kalau hanya sekedar omongan saja itu mereka susah percaya. Nah gitu Bu Haji. Baik Bu Lili, luar biasa Bu Lili. Jadi ketika mereka dalam proses pembelajaran ini gitu kan, agar bisa mencapai kesuksesan itu mereka harus memiliki role model gitu, memiliki model yang bisa mereka jadikan acuan gitu ya, untuk mereka dapat menghadapi nanti ketika mereka sudah jadi alumni menjadi orang yang sukses gitu ya. Baik Bu Lili, untuk bisa mencapai tujuan yang tadi tuh Bu Lili, nah langkah-langkah apa yang Bu Lili tempuh gitu untuk menjadi mereka supaya mereka itu bisa mencapai kesuksesan. Nah, ketika telah menjadi alumni itu. Langkah-langkah yang saya tempuh itu ya, saya tidak jenuh-jenuhnya gitu kan, mengarahkan mereka untuk bisa fokus. Bisa fokus dalam kegiatan belajar. Fokus ya. Iya gitu kan. Nah itu tuh dicari tahu dulu akar masalah mereka tuh nggak bisa fokus tuh kenapa gitu. Tentunya kan mereka nggak bisa fokus tuh pasti ada penyebabnya gitu Bu Haji. Nggak sekonyong-konyong hal itu terjadi kan gitu. Itu dicari tahu dulu mereka tuh tidak bisa fokus kenapa. Nah setelah saya amati gitu ya perilaku mereka gitu, yang suka main HP, bahkan di kelas pun gitu mereka berani gitu mainan HP, bermain HP saat pembelajaran, saat kegiatan pembelajaran, dan itu tuh tidak ada hubungannya dengan mencari sumber informasi yang tidak berhubungan dengan pembelajaran gitu kan, bahkan berani main game online gitu kan Bu Haji. Nah, yang saya temui dari perilaku mereka gitu, yang saya amati dari polanya gitu, mereka tuh kan suka main TikTok, suka mainan game online, terus suka nonton short video gitu.
entah yang di YouTube, short video yang di YouTube atau di mana? Short atau yang di video TikTok, pokoknya ya itu. Itu tuh yang jadi pemicu mereka tuh sulit fokus jadinya gitu, karena mereka tuh kayak edik gitu, kayak begitu bergantungnya dengan video-video pendek gitu. Dan video-video pendek itu yang menyebabkan sulit fokus. Jadi kayak stimulas apa sih istilahnya tuh? Kayak ini ya, kayak ya edik gitu ya. Mengganggu mereka kecanduan. Kayak kecanduan gitu, masuk ke pikiran bawah sadar yang membuat mereka tuh sulit fokus. Jadi mereka tuh nggak bisa nih fokus ke guru yang jelasin panjang lebar yang dalam durasi waktu yang lama, itu imbasnya gitu kan. Nah gitu, latihan untuk mereka supaya bisa fokus itu ya di stop nonton video pendek itu, terus coba gitu latihannya tuh nonton video YouTube yang durasinya panjang, yang setengah jam atau yang sejam gitu. Kan ibaratnya informasi yang didapat juga kan lebih banyak, lebih lengkap, lebih berbobot daripada video-video pendek itu gitu loh Bu Haji. Oke, berarti kalau tadi yang saya tangkap bahwa untuk solusinya salah satunya adalah di stop nonton videonya gitu, tapi dialihkan ke nonton video yang panjang durasinya. Yang durasi panjang, apakah video yang durasi panjang ini berkaitan dengan pembelajaran? Bisa berkaitan dengan pembelajaran, bisa dengan sifatnya informatif gitu, yang nambah wawasan gitu. Oke. Apakah video yang durasi panjang ini berkaitan dengan pembelajaran? Kalau memang tidak berkaitan dengan pembelajaran, yang berwawasan gitu ya? Iya, yang berwawasan. Dan itu tuh kayaknya, tapi tidak harus berkaitan dengan pembelajaran, tidak masalah? Tidak masalah, itu kan latihan untuk mereka supaya bisa fokus aja. Cuman kan kendalanya kan tidak bisa segampang itu. Mengatur mereka untuk mau nonton video berdurasi panjang. Gitu kan. Kadang kita kirim video materi aja, kayak misalnya anak-anak coba lihat video pasti voice nih di YouTube, cuma 7 menit doang tuh Bu Haji. Ibu nggak ada kuota, ibu. Iya ya. Seperti itu. Berarti, jadi tidak semudah itu. Tidak semudah itu ya Bu. Ya, jadi apa namanya? Mungkin karena video yang berdurasi pendek yang lebih menarik minat mereka daripada video yang pembelajaran yang berdurasi panjang tadi itu ya. Oke, berarti itu cara untuk apa supaya bisa fokus ya Bu Lili ya. Nah selama ini nih Bu Lili, apakah Bu Lili sudah pernah menerapkan itu gitu? Menerapkan solusi tadi itu? Sudah, dan tidak semudah itu. Dan bagaimana hasilnya? Hasilnya lumayan berdampak sih secara signifikan gitu. Tapi tidak semudah itu, perlu mengeluarkan otot, effort yang besar gitu. Nah kira-kira apa nih yang membuat itu jadi sulit? Ya alasan saja sih, banyak alasan macam-macam gitu. Berbagai alasan, kayak tidak ada kuota, tidak ada kuota ya. Iya, atau Bu, ngebawa HP, Ibu nggak punya HP, Ibu HP-nya lobet, dan lain-lain gitu. Oh begitu ya. Dan apa namanya? Kemudian apa nih solusi yang kemudian Bu Lili lakukan ketika mereka memberitahukan alasannya tidak ada kuota, tidak bawa HP? Pertama saya bilang yang benar gitu kan, tidak langsung percaya gitu, percaya. Terus coba kamu barengan dengan teman nonton videonya. Terus juga kan saya kerahkan untuk berkelompok, kerja kelompok gitu kan. Akhirnya kerja kelompok ya supaya itu ya. Dan memang kan selalu begitu sih kalau dalam kegiatan belajar itu ya, saya selalu arahkan untuk kerja kelompok, untuk sharing-sharing kan gitu wajib. Kecuali kalau misalnya ujian ulangan kan nggak boleh. Iya. Gitu. Nah baik, Bu Lili, apa namanya ketika kemudian anak dialihkan ya dengan menonton video yang bermanfaat, itu apa yang Bu Lili lihat dari perubahan ini ya, perubahan suasananya, itu perubahan perasaannya, perubahan raut wajahnya gitu dari anak tersebut? Apakah ada perubahan yang tadinya, misalkan contohnya ya, yang tadinya biasa aja jadi senyum, atau yang tadinya misalnya senyum menjadi bagaimana gitu? Kalau perubahan itu tidak terlalu terlihat dari raut muka gitu. Atau dari sikap, atau dari
tutur kata gitu. Kalau dari habit ya, ada sedikit, Apa tapi lumayan perubahannya? gitu. Ya mereka jadi teralihkan. Tadinya yang ngobrol terus bercanda, jadinya lebih fokus ke pelajaran gitu. Karena kan kamu harus lihat materi itu supaya kamu bisa mendapat nilai. Kan nanti kan ada feedbacknya Bu Haji. Apa yang dia lihat itu harus dicatat di buku, kan gitu. Oke, berarti perubahannya ke arah yang lebih fokus jadinya ya. Jadi mereka tuh lebih bertanggung jawab aja sih Lebih sebenarnya dengan bertanggung tugasnya jawab, ya. gitu. Oke, berarti bagus dong itu ya, maksudnya Iya. itu perubahannya dari satu langkah yang dilakukan itu yaitu menstop dan mengalihkan ke nonton video yang lebih bermanfaat gitu. Baik, kemudian adakah solusi lainnya Bu Lili untuk mereka fokus selain mengalihkan gitu? Apakah Bu Lili ada langkah lainnya? Paling gini ya, langkah-langkah yang apa sih gitu, kayak tidak terlalu terencana juga gitu, kayak paling hanya sekedar memberikan insight aja gitu, Oke, memberikan bahwa insight ya. iya gitu, bahwa gambaran-gambaran lah gitu ke mereka. Kamu sekolah tuh niat awalnya buat apa? Kan buat seperti itu kan, ditanyain lagi sih, kamu ke sekolah niat awalnya apa? Ya kan. Terus kalau tindakan kamu tidak selaras dengan niat kamu, berarti kamu tidak konsisten dengan niat awal, kan gitu. Coba direnungi lagi. Paling saya suruh mereka untuk merenungi gitu ya, merenungi niat awal mereka untuk datang ke sekolah itu buat apa, untuk berdialog dengan diri mereka sendiri. Coba kamu sering-sering lah gitu, ngobrol dengan diri sendiri gitu. Kamu tuh mau apa, tujuan hidup kamu itu apa gitu. Paling di kelas tuh hanya memberikan apa ya, kayak pemahaman seperti itu gitu. Itu. Oke, baik Bu. Apakah ada selain berarti tadi stop yang dengan mengalihkan ke video yang lebih lebih bermanfaat gitu. Kemudian yang kedua memberikan insight atau gambaran ya. Niat awalnya mau apa untuk sekolah ini. Kemudian yang ketiganya merenungi gitu. Atau berefleksi mungkin. Iya, berefleksi tentang apa manfaatnya. Iya. Sejujurnya kan gini Bu, saya juga ada rasa dongkol-dongkolnya kadang ya, manusiawi gitu ya. Cuman saya lebih ke kalau misalnya ingin mengarahkan mereka gitu, bukan ngasih pernyataan kamu tuh begini itu kan kayak ngasih judgmental gitu, kayak ngasih penilaian gitu, ngasih label kamu tuh begini. Saya nggak begitu gitu. Tidak melabel ya. Tidak melabeli. Saya hanya bertanya. Ketika saya marah itu, saya ibaratnya lakukan dengan memberikan pertanyaan. Kamu kenapa ngelakuin hal itu? Alasannya apa? Kamu begitu? Kamu tuh punya niat apa seperti itu? Jadi kasih mereka pertanyaan, kayak aku sekarang lagi di coaching Bu Haji gitu kan. Dikasih pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menghasilkan momen aha gitu. Oh iya ya, begini ya ternyata kan gitu kan Bu Haji kan. Nah saya tuh lakukan itu supaya mereka tuh bisa bertanya dalam batin mereka sendiri. Iya ya, saya tuh ngapain sih begini gitu. Supaya mereka tuh bisa berefleksi. Makanya saya kasih pertanyaan. Itulah bentuk marah saya ke mereka. Baik, luar biasa Bu ya. Berarti memberikan insight atau gambarannya itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun mereka gitu ya. Menuntun mereka untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi ya. Seperti coaching juga sebetulnya ya. Iya. Jadi memberikan insight-nya gitu. Oke. Nah, langkah-langkah tadi yang Ibu Lili sudah lakukan itu, Bu Lili, langkah-langkah tadi itu apakah sudah Bu Lili lakukan? Sering itu mah. Sering. Berarti 3 langkah ini sudah sering dilakukan gitu. Iya. Terus bagaimana hasil yang didapatkannya setelah ketiga itu diterapkan? Yang saya amati itu mereka sedikit lebih bertanggung jawab dengan tugas mereka gitu. Ibaratnya kan
dengan tujuan awal mereka mau sekolah gitu loh. Ini kan kembali lagi ke diri mereka kan, Bu Haji. Saya melakukan ini untuk menuntun kamu, mengingatkan kamu gitu. Nah, tujuan kamu ke sekolah tuh ini. Berarti tadi Bu Lili katakan hasilnya masih sedikit gitu ya? Sedikit. Nah, hasil yang ingin Bu Lili harapkan ya, kalau taruhlah sekarang ini hasil yang Bu Lili harapkan, apakah sudah sesuai dengan hasil yang Bu Lili harapkan? Sekarang ini kondisinya Lumayan, Bu Haji. Masih lumayan daripada dulu-dulu. Berarti apakah ada harapan yang sebenarnya lebih tinggi lagi yang ingin Bu Lili capai gitu? Ada, mereka tuh lebih bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Itu harapan saya. Nah, sekarang kondisinya yang Bu Lili lihat itu, kalau misalnya taruhlah harapan yang ingin Bu Lili capai itu misalnya di angka 10 gitu ya. Sekarang ini kondisinya ada di angka berapa gitu? 5 kali. 5 ya? Iya. Masih jauh berarti menuju ke 10. Menuju ke 10 masih jauh. Iya ya, berarti langkah-langkah yang tadi 3 langkah tadi itu ya, itu masih belum cukup Kan kita kan lihatnya dari nol kan, Bu Haji. Yang posisi awalnya kan nol ya, yang pola fokusnya dari nol. Ketika ada tindakan dari saya, yang 3 langkah tadi kan ya ke 5 gitu loh. Skalanya masih naiknya gitu. Masih ke 5. Padahal yang diharapkan Bu Lili angka berapa? Pengennya 10. Angka Tapi 10 kan itu sempurna. hal yang Oke. Why not, tidak ada yang impossible ya? Sih. Pasti ya, semuanya possible di dunia ini kalau ada usaha gitu. Baik, oke, berarti apakah ada perlu langkah lanjutan gitu? Ada perlu langkah lanjutan dan itu bisa saya lakukan dengan sharing dengan teman sejawat. Oke, sharing dengan teman sejawat ya, Bu. Atau dengan senior gitu yang lebih berpengalaman gitu. Seperti itu. Yang lebih berpengalaman. Siapapun itulah intinya, yang lebih berpengalaman gitu. Itu aja sih, kan kita juga masih butuh masukan juga. Oke. Nah, sharing dengan teman sejawat ini dalam hal apa? Bu Lili, apakah dalam hal memberikan insight kepada murid atau dalam hal pengalaman mereka menghadapi peserta didik yang tidak fokus itu tadi? Dalam hal apa? Dalam hal menghadapi peserta didik tidak fokus. Menghadapi peserta didik yang tidak fokus. Baik, itu langkah yang mungkin akan ditindaklanjuti oleh Bu Lili ya, untuk dapat mencapai angka 10 tadi itu ya. Nah, apakah ada langkah lainnya ya Bu Lili yang selain sharing ini? Sejauh ini masih itu saja. Iya, karena untuk langkah lain gitu, saya juga perlu sharing dengan orang yang lebih berpengalaman dari saya gitu. Oke, baik, luar biasa Bu Lili. Nah, kemudian ini Bu Lili, untuk yang tadi Bu Lili mengatakan langkah yang ketiga ya, yang sudah dilakukan adalah mengajak peserta didik untuk merenungi gitu ya, atau merefleksi apa yang sudah dilakukannya. Nah, apakah bentuk perenungannya itu hanya berupa kata-kata pertanyaan diberikan kemudian anak menjawab, atau ada berupa catatan gitu? Jadi yang saya lakukan itu berupa yang sudah dilakukan, kata-kata ya? Dan kata-kata, tidak ya? harus dijawab oleh mereka, Bu. Kata-kata yang tidak harus dijawab. Iya, cukup pertanyaan itu tuh mau masuk ke pikiran bawah sadar mereka, dan mereka otomatis mencari jawabannya dalam hati gitu. Oke. Kan bahan renungan buat mereka sendiri. Nah, kita lihat hasilnya dari apa? Tingkah lakunya berubah tidak? Itu Bu Haji. Baik Bu Lili. Berarti hanya mereka yang menjawab ya. Nah, di titik itu tuh, apakah Bu Lili bisa mengetahui gitu apa yang menjadi kendala mereka gitu? Kalau misalkan mereka hanya cukup menjawab di dalam hati mereka masing-masing. Apakah dengan begitu Bu Lili bisa mengetahui apakah mereka sudah berefleksi atau sudah berenung atau tidak gitu? Jadi bagi saya untuk mengetahui apakah mereka sudah berefleksi atau tidak, itu dari perubahan sikapnya. Dari perubahan sikapnya. Iya, dari situ. Baik. Nah, bagaimana Bu Lili bisa mendeteksi perubahan sikap dari murid tersebut dulu? Ketika kebiasaan mereka berubah, karena karakter memang tidak bisa berubah, yang berubah itu kebiasaan.
Ketika mereka bisa merubah kebiasaan mereka, itu terlihat perbedaan kebiasaan awal dengan result hasil dari refleksi tadi. Oke, baik. Nah, terbukti dengan yang tadinya 0 jadi 5 gitu ya. Baik, kemudian untuk dari 5 ke 10 ini menurut Bu Lili ya, dengan keadaan yang sekarang ini nih, kemudian yang nanti akan dilakukan yaitu sharing dengan teman sejawat yang lebih berpengalaman, apakah cukup untuk bisa mencapai dari angka 5 ke 10 dengan sharing ini? Itu kan belum diketahui Bu Haji ya. Tapi misalnya tidak sampai 10 pun gitu, pasti ada peningkatan. Ada peningkatan. Ke arah mendekat 10 lah. Oke ya. Nah, saya lupa lagi. Nah, untuk ini sharingnya nih, dari hasil sharing kan Bu Lili kan berarti kalau sharing itu berarti melakukan dialog ya dengan teman sejawat, itu kaitannya dengan solusi yang akan ditempuh gitu ya. Nah, kemudian tindak lanjut atau follow up dari hasil sharing itu apa yang akan Bu Lili lakukan? Hasil sharing itu Akan diterapkan kepada anak-anak yang kurang fokus itu gitu. Dicoba dulu nih kira-kira efektif tidak gitu kan belum tahu Bu Haji. Sejauh ini kan baru sampai 5 saja gitu. baik, nanti hasil dari sharing ini akan coba diterapkan ya ke peserta didik itu. Baik, oke. Nah, kemudian apakah Bu Lili sudah punya gambaran atau orang yang mau Bu Lili hubungi untuk teman sejawat yang mau dimintai sharing ini, Bu Lili? Sudah ada ya? gambaran. Sudah ada ya. Baik, kalau begitu, nah kapan Bu Lili akan dilaksanakan sharing ini? Kayaknya besok Bu Haji kan MGMP tuh. MGMP, okay. iya. Besok kan MGMP. Oke, besok ya. Kalau boleh tahu Bu Lili, barangkali sekarang mungkin Bu Lili juga sudah menyiapkan ya, apa saja yang mau Bu Lili gali gitu dari teman sejawat itu gitu. Pengalaman mereka. Oke, pertama pengalaman mereka ya. Terus suka duka mereka gitu kan. Suka duka mereka. Iya, dalam menghadapi peserta didik yang kurang fokus tadi. Iya. Terus juga kan. Kemudian apa lagi? Pengalaman yang suka duka. Terus apa lagi ya? Ya itu aja kayaknya. Itu ya. Baik, kemudian apa namanya? Jadi besok ya akan dilaksanakan ini gitu. Ketika kita ngobrol dengan atau sharing dengan rekan sejawat itu kalau tanpa rekaman gitu ya, rekaman kan bisa macam-macam ya, bisa berupa audio, video, atau bisa berupa catatan. Tentu akan khawatir akan lupa gitu kan. Nah, berarti apa sumber daya yang Bu Lili perlukan untuk Bu Lili mengadakan sesi sharing dengan teman sejawat itu? Sumber daya maksudnya itu tools atau apa nih Bu Haji? Iya, tools. Sumber daya itu macam-macam, bisa bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya fisik, peralatan, sarana prasarana. Sumber dayanya ya selain teman sejawatnya itu ya. Gini. Apalagi mungkin gitu mencari referensi dari Oke. Referensi internet. Dari internet. Oke, berarti tambah lagi selain sharing juga nanti Bu Lili akan mencari sumber referensi ya. Iya, sumber referensi lain yang relevan gitu. Referensi lain dari internet ya. Internet yang relevan gitu. Baik, oke. Dan itu kapan mencari sumber referensi dari internet yang relevan itu? Setelah sesi sharing kan? Iya, setelah sesi sharing ya. Kapan pelaksanaannya? Besok juga gitu? Iya, besok juga. Dari hasil mencari sumber referensi itu, apa yang kemudian akan Bu Lili lakukan setelah mencari sumber referensi itu? Apakah mencatat atau bagaimana gitu? Memahami, mencerna dulu deh kayaknya. Mencerna dulu. Iya, mengolah dulu dalam pikiran saya gitu. Tentang referensi. Terus ya menyinkronkan dengan fakta ya yang saya alami gitu, pengalaman yang saya alami gitu, ya menyinkronkan aja gitu loh, ya diolah aja gitu. Oke Bu Lili, saya mau nanya lagi nih,
kan masalahnya adalah fokus peserta didik yang kurang fokus kayak gitu. Apakah Bu Lili selain proses tadi tuh ngobrol, kemudian siswanya menjawab dengan sendirinya gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Lili lakukan secara panduan itu tadi gitu. Apakah Bu Lili pernah melakukan siswanya itu membuat jurnal atau membuat refleksi gitu? paling tidak refleksi sih, membuat catatan-catatan gitu. paling tidak catatan. Kaitannya dengan kan biasanya kalau di akhir sesi pembelajaran kan Catatan. ada ya Refleksi. refleksi pembelajaran gitu. Oh, bisa lisan, bisa catatan, bisa Iya, tulisan. gitu. Iya. Apakah pernah melakukan itu? Pernah. Nah, yang pernah Bu Lili lakukan apakah secara lisan atau tulis? Tulisan. Secara tulis. Tulisan lebih sering tulisan sih. Ya lisan juga pernah, cuma lebih sering tulisan. Tulisannya. Nah, itu tuh apa saja yang Bu Lili tanyakan di proses refleksi itu? Biasanya yang saya tanyakan itu apakah pembelajaran hari ini menyenangkan gitu. Apakah kalian bisa memahami materi yang saya ajarkan? Apakah metode mengajar saya mudah diikuti oleh kalian? Hanya seputar itu saja seperti yang pertanyaannya, Bu Ci. Oke. Nah, dari hasil itu tuh, dari hasil refleksi ini kan sama aja bisa refleksi ya? Iya. Secara tidak langsung. Itu apa yang kemudian Bu Lili lakukan follow up-nya dari hasil refleksi siswa yang sudah dilakukan? Follow up itu mempertahankan apa yang positif dari refleksi itu dan memperbaiki yang negatif dari refleksi itu gitu. Yang kurang-kurang dari diri saya ya saya perbaiki gitu Bu. Nah, selama ini pengalaman Bu Lili dari hasil refleksi itu apakah sudah mengindikasikan harapan yang Bu Lili ingin dapatkan? Apakah masih di angka 5 itu? Kalau dari hasil refleksi sih kebanyakannya positif gitu. Positif ya. Berarti sudah meningkat daripada yang angka 5 itu. Iya. Oke. Berarti apakah ini hal baik yang akan Bu Lili lakukan gitu? Iya. Oke. Baik. Berarti mungkin bisa ditambahkan tadi ya untuk langkah-langkahnya selain merenungi, berrefleksi dengan menjawab secara diri sendiri, tapi juga bisa dengan mereka berefleksi secara tertulis gitu ya. Ketika saat proses belajar di kelas gitu. Oke ya. Nah, kemudian dari hasil refleksi murid tadi itu apa follow up-nya ya Bu Lili yang akan Bu Lili lakukan gitu? Feedback ke merekanya. Iya. Kan mereka kan sudah membuat refleksi nih. Kemudian apa yang akan Bu Lili lakukan dari hasil refleksi dari peserta didik itu? Tadi ya tentu saja tadi seperti yang Bu Lili katakan ya akan memperbaiki yang kurang dan kemudian mempertahankan yang positif gitu yang ya. sudah positif gitu. Oke. Apakah itu sudah dilakukan? Sudah ya. Nah, bagaimana dampak yang dihasilkannya di mereka lumayan bertanggung jawab ya ketika ya terhadap dirinya sendiri gitu ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas kayak misalnya taat dalam mengerjakan latihan gitu kayak apa yang saya instruksikan mereka taat menaati gitu berarti. Oke. Nah, untuk catatan refleksi tadi itu Bu Lili dalam bentuk apa bentuk refleksinya? Catatannya apakah dalam bentuk Google Form ya? Berarti apakah seringnya juga pakai sticky note? Suka pakai sticky note, ada pakai Google Form. Oke. Iya. Nah, apakah catatan tersebut dipegang oleh murid atau dipegang oleh Bu Lili? Dipegang saya, ada yang dipajang di kelas, ada yang sudah terbang kena angin, tapi itu saya saya tahu gambaran besarnya gitu baju. Nah, apakah dengan misalnya di Google Form ya? Kalau di Google Form berarti apakah Bu Lili share Google Formnya itu kepada peserta didik, kepada murid? Tidak. Supaya menjadi refleksi pembelajaran mereka? Tidak. Oh, tidak ya? Tidak. Kemudian apakah terpikir oleh Bu Lili untuk meng-share
hasil refleksinya itu kepada murid? Kalau itu mah situasional ya Bu Haji. Kadang kalau misalnya pakai sticky note tuh mereka tahu semua isi teman-temannya, isi refleksi teman-temannya gitu. Kalau Google Form itu kan jawabannya kan tersimpan di spreadsheet gitu kan ya, dan kadang tidak sempat untuk saya share ke mereka gitu. Kalau sticky note kan ditempel di papan tulis dan mereka tuh ngebaca nih teman-temannya gitu. Oke, berarti pernah berada di situasi hasil refleksi itu ditempel di sticky note semuanya gitu ya. Kemudian peserta didik membaca refleksi itu. Nah, apa suasana yang terjadi gitu ketika mereka membaca? Heboh. Ih begini ya gitu, heboh sendiri gitu mereka. Heboh gitu ya. Dan apakah itu berdampak baik untuk mereka, Bu Lili? Berdampak baik sedikit. Oke, berarti dari langkah-langkah tadi yang kira-kira menurut Bu Lili akan Bu Lili lakukan untuk bisa tadi ya, yang yang skalanya atau yang skalanya ya, tingkat yang levelnya tadi 5 menuju ke 10 tadi. Yang pertama adalah sharing dengan teman sejawat ya. Kemudian dari hasil sharing tersebut lalu akan Bu Lili sampaikan gitu, akan Bu Lili implementasikan kepada peserta didik gitu kan ya. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya apa nih? Kira-kira langkah yang sekiranya berdampak positif kepada peserta didik bisa fokus tadi, selain sharing dengan teman sejawat, kemudian nanti akan mengimplementasikan, apakah ada lagi? Intinya mah lebih ke pendekatan dengan mereka, memberikan pemahaman, dampak dari seringnya menonton video pendek itu bisa mengurangi fokus gitu kan. Jadi lebih menghimbau kurangilah paling tidak ya durasi untuk nonton video pendek. Kalau kita kan nggak bisa mencegah keinginan untuk nonton video pendek, cuman kita lebih menyadari tindakan kita saja gitu kan. Gini, sebenarnya kan kesadaran itu diperlukan oleh kita gitu dalam melakukan tindakan apapun kan, wajib. Kayak misalnya kita membaca, kita kan perlu kesadaran untuk menyadari bahwa saya lagi melakukan kegiatan membaca, berarti kan kita lagi fokus. Nah, kita lebih ke situ saja sih Bu Haji gitu. Jadi apapun tindakan kamu harus bisa menyadari itu. Kamu lagi nonton video pendek, kamu tidak boleh kayak terdistract terus kayak jadi budak video itu gitu, kayak edik sekali gitu untuk nonton terus kayak kecanduan. Tapi lebih ke disadari, kesadaran kamu yang harus lebih tinggi. Oh iya, saya lagi nonton video pendek. Kalau saya terlalu lama membuang waktu saya dan bisa berdampak negatif kepada diri saya, udah, maksudnya tinggalkan gitu kan. Jadi lebih ke situ saja. Jadi bukan berarti melarang sama sekali untuk tidak boleh nonton video pendek, tapi disadari kegiatan yang kamu lakukan gitu. Kayak misalnya kita lagi mandi, lagi makan, lagi sholat, kita kan harus menyadari aktivitas kita kan. Berarti kan pikiran dan perasaan kita kan hadir di sini dan saat ini gitu. Tidak memikirkan masa lalu, tidak memikirkan masa depan gitu. Tapi sekarang gitu loh Bu Haji. Oke, baik, luar biasa Bu Lili. Jadi itu langkah-langkah yang akan Bu Lili tempuh agar bisa harapan yang Bu Lili inginkan, yaitu bisa mencapai level 10 tadi itu dapat Bu Lili capai gitu ya Bu Lili ya. Dan sumber daya yang diperlukannya adalah yaitu tadi teman sejawat yang sudah berpengalaman itu tadi, kemudian juga sumber-sumber referensi dari internet ya yang dapat memberikan insight gitu, atau yang memberikan pengalaman kepada Bu Lili dalam menghadapi peserta didik yang tidak fokus tadi. Baik Bu Lili, nah kita hampir di akhir sesi coaching kita pada kesempatan ini. Apakah Bu Lili ada pertanyaan yang disampaikan gitu? Tidak ada kayaknya Bu. Tidak ada ya. Iya. Kemudian apa nih kesimpulan yang bisa Bu Lili
ambil dari sesi coaching kita kali ini? Oke, menjalani profesi sebagai guru itu kan bukan profesi yang mudah. Menurut saya pribadi gitu, banyak tantangan. Di antaranya ya harus bisa bersabar menghadapi peserta didik yang sangat banyak jumlahnya dengan berbagai macam karakter yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, lingkungan masyarakat yang berbeda. Gitu. Jadi intinya mah harus bersabar, harus upgrade skill, nambah wawasan, nambah ilmu. Jangan berhenti belajar, jangan puas akan ilmu yang sudah dimiliki, harus terus digali. Karena kita tidak pernah tahu gitu rahasia alam semesta itu tuh begitu banyak sekali, dan sebenarnya kita tuh sebagai seeker gitu, Bu Haji. Ya kan ibaratnya kita sendiri adalah murid dari alam semesta ini. Alam semesta, iya. Yang begitu luas, kita hanya butiran debu dari galaksi yang sangat besar ini, bermiliar-miliar ini gitu kan, hanya butiran debu saja. Kita masalah yang kita hadapi sepele sekali, Bu Haji kan. Iya, gitu. Jadi intinya mah jangan berhenti belajar untuk kita semua gitu, karena kita semua adalah murid semesta. Iya. Baik, oke, luar biasa Bu Lili. Memang itulah ya yang harus kita hadapi sebagai guru gitu ya, bersabar dan menambah ilmu pengetahuan. Oke, luar biasa Bu Lili. Nah Bu Lili, untuk action plan kedepannya nih, langkah awal yang akan Bu Lili tempuh, tadi dulu apakah akan, ya itu besok itu ya, akan sharing dengan teman sejawat itu ya. Apakah itu action plan yang akan Bu Lili lakukan setelah sesi coaching ini? Iya. Oke, baik. Baik Bu Lili, kita sudah di akhir sesi coaching. Saya ingin minta Bu Lili memberikan umpan balik untuk saya. Apakah berkenan Bu Lili? Oke ya. Saya mohon umpan baliknya dari Bu Lili berkaitan dengan pelaksanaan coaching yang telah saya lakukan. Iya. Umpan baliknya yang saya rasakan setelah melakukan sesi coaching dengan Bu Haja Lulu, saya yang tadinya belum mengetahui nih, maksudnya kemampuan saya, terus ide-ide saya gitu, semuanya tuh seperti tercerahkan gitu, seperti digali, dan oh iya ya begini ya ternyata, oh iya begitu gitu. Jadi menemukan momen aha gitu dalam sesi coaching ini gitu, itu Baji. Oke, ya terima kasih Bu Lili. Ini akan menjadi acuan saya untuk sesi coaching yang lebih baik ke depannya Bu Lili ya. Dan memang kita harus banyak latihan, banyak belajar. Terima kasih sudah menjadi partner latihan saya untuk sesi coaching ini, dan saya tunggu kabar baiknya, yaitu berkaitan dengan action plan yang nanti akan Bu Lili lakukan besok itu. Ya, saya ingin tahu perkembangan yang hasilnya bagaimana tuh, hasil sharingnya gitu, dan bagaimana ketika diimplementasikan kepada peserta didik. Saya tunggu kabar baiknya Bu Lili. Baik, oke, terima kasih Bu Lili. Ya, itu dari saya untuk sesi coaching kita ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.